warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Selfie di ruang BK kita hari ini. Nah, ini sudah pertemuan kedua untuk konseling individu kita. Gimana kabar Selfie hari ini? Alhamdulillah lumayan baik. Baik. Ibu juga bersyukur sekali Selfie mau hadir di ruang BK ini. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas kepada Selfie berdasarkan kemarin sudah disimpulkan permasalahan Selfie adalah kurang bisa membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu ekstrakurikuler dan organisasi dan juga waktu untuk membantu orang tua di rumah. Iya kan? Iya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas pada Selfie untuk dibuat di rumah tentang mengisi kegiatan apa saja yang Selfie lakukan dalam sehari-hari. Kegiatan-kegiatan dalam 3 bulan belakangan ini. Nah, bisa Ibu lihat. Ya. Ini Ibu baca kembali aktivitas yang Selfie lakukan. Hari Senin bangun jam 5.30, berangkat ke sekolah 6.15, sampai di sekolah jam 7, kemudian belajar sampai jam 11. Jam 11 izin dulu rapat OSIS sampai pulang sekolah 12.30. Kemudian jam 13 latihan paski. Jam 15.30 sampai 17.30 istirahat dan ngobrol-ngobrol dengan teman. Iya. Jam 6 sampai di rumah dan tidur pagi. Ini ya setiap hari Senin yang Selfie lakukan ya? Iya. Kemudian hari Selasa kan kita belajarnya daring. Selfie bangunnya jam 6. Lalu berangkat ke sekolah sampai di sekolah jam 7:30. Oh, nggak ke sekolah ya? Berangkat sampai ke rumah teman, sampai di rumah teman jam 7.30. Kemudian main-main sampai jam 11. Jam 11-nya rapat OSIS, kemudian jam 1 sampai 3:30 ekskul dan istirahat, kemudian sampai di rumah jam 6 lalu tidur sampai pagi. Ini kegiatannya berulang hari Senin sama dengan Rabu, Kamis sama dengan Selasa, Jumat sama dengan Rabu, Sabtunya sama dengan hari Selasa dan Kamis. Tapi beda-beda ekskulnya aja. Oh, Rabu ekskulnya Tafiz, Kamis Paskibra, Jumat kesenian, Sabtu Paskibra lagi. Nah, jadwal pulangnya ini sama semua ya? Sama. Nah, ini jadwal hari Minggu, bangun jam 9 pagi, nonton dan main HP sampai jam 11, mencuci baju jam 11 sampai jam 1, kemudian tidur siang sampai jam 4. Main ke rumah tetangga dan teman dari jam 4 sampai jam 6. Kemudian setelah maghrib membuat tugas sampai jam 8. Kemudian tidur sampai pagi. Nah, ini kegiatan yang Selfie lakukan beberapa bulan belakangan ini ya? 3 bulan belakangan ya, semenjak kita belajarnya tatap muka terbatas yang pakai shift. Ya, tapi Bu, setelah saya pikir-pikir setelah mengerjakan tugas ini, rasa banyak waktu yang terbuang sia-sia. Iya. Yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar dan membantu orang tua. Nah, bagus sekali pemikiran Selfie. Jadi setelah Selfie membuat ini terpikir-pikir, banyak sekali ternyata waktunya yang harusnya bisa digunakan untuk membantu orang tua di rumah, digunakan untuk main-main gitu. Nah, sekarang Selfie sudah mau untuk berubah kan, untuk mengubah kegiatan ini menjadi lebih produktif. Apakah Selfie mau? Siap. Nah, sekarang kita buat jadwalnya yang lebih bagus. Mungkin kita bisa eliminasi ini. Selfie sudah bagus sekali membuatnya. Kemarin kan Ibu minta stabilo yang kurang produktif, kegiatan yang kurang produktif. Di sini kita bisa lihat yang kurang produktifnya kan dari rapat OSIS jam 11, kemudian sampai jam 12.30. Sebenarnya kan rapat OSISnya 30 menit sampai setengah 12. Berarti sebenarnya izin rapat OSIS sampai 11.30. Kemudian masuk kelas lagi sampai 12.30. Berarti sudah tereliminasi ngobrol-ngobrol dengan temannya ya? Iya, Bu. Kemudian istirahat dulu kan sampai jam 1, kemudian jam 1 latihan paski sampai jam 15.30. Nah, yang stabilo ini kita kurangi. Iya, Bu. Kita hilangkan. Jadi Selfie bisa cepat pulangnya. Jam 15.30 sudah pulang, sampai di rumah jam berapa? Biasanya jam 4. Nah, kalau pulangnya 15.30 sampai di rumah jam 16. Nah, kemudian jam 16 kan Selfie bisa istirahat di rumah dulu misalnya kan. Habis itu hari Senin ya jadwal piket di rumah sama Sabtu. Hari Seninnya jam 4 itu jam 4:30 sudah bisa mencuci piring, iya kan? Iya. Apa lagi tugasnya? Cuci piring, Menyapu rumah, memasak mencabut nasi rumput. kemarin kan? Iya. Mencabut rumput misalnya. Nah, bisa dilakukan sampai jam 6 misalnya. Kemudian jam 6 bisa istirahat, sholat maghrib. Nah, nanti habis sholat maghrib bisa belajar. Jadi waktunya semuanya terpakai menjadi
produktif. Nah, kita bahas lagi yang untuk hari Selasa. Hari Selasa Selfie bangunnya jam 6. Kemudian langsung berangkat sekolah. Nah, sebenarnya hari Selasa ini wajib berangkat sekolah atau enggak? Wajibnya cuma untuk ekskul aja, Bu. Untuk ekskul. Berarti sebenarnya ini kalau nggak berangkat sekolah jam 6.30 bisa sebenarnya ya? Bisa kita kurangi ini. Ini kan sudah Selfie stabilo juga, berarti ini tidak produktif ya menurut Selfie? Ya, berarti ke rumah temannya bisa dihilangkan? Bisa. Berarti Selfie tetap berada di rumah? Berada di rumah, bisa membantu orang tua mengerjakan. Bagus. Nah, setelah itu jam 11 atau jam 10-nya baru berangkat ke sekolah. Kemudian bisa ikut rapat atau ada acara agenda OSIS dan lain-lain, Selfie bisa ikuti. Kemudian seperti biasa jam 1 bisa ekskul sampai 15.30. Nah, ini di stabilo ini berarti gimana? Tidak produktif. Berarti ini ingin Selfie kurangi? Ingin dikurangi, berarti 15.30 mungkin istirahat sebentar, jam 16-nya sampai pulang ke rumah, kemudian sampai di rumahnya bisa jam 4:30 kan? Bisa. Nah, bisa istirahat dulu, bisa mengerjakan pekerjaan rumah dulu, habis itu habis maghrib bisa mengerjakan tugas lagi. Nah, habis itu baru tidur. Kira-kira itu yang akan Selfie lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu bisa? Siap ya. Nah, kita bahas yang hari Minggu. Hari Minggu kalau biasanya bangun jam 9 pagi ya? Berarti nggak nonton Doraemon jam 8? Jam bangunnya jam 9 pagi. Terus langsung nonton dan main HP sampai jam 11. Lalu mencuci baju. Berarti yang ditandai biru berarti tidak produktif. Nonton dan main HP-nya menurut Selfie ini nggak produktif. Berarti bisa dikurangi. Misalnya dari jam 9 ini sampai jam 11 kan nonton dan main HP-nya? Iya. Misalnya berarti berapa jam? 2 jam ya, dari jam 9 sampai jam 11. Bisa dijadikan misalnya 30 menit. Bisa nggak? Bisa, berarti insya Allah. Nah, nanti jadwal mencuci bajunya bisa dinaikkan dari jam 10 sampai jam 12 misalnya. Nah, nanti jam 12-nya tidur siang sampai biasanya tidur siangnya dari jam 13 sampai 16. Berarti berapa jam? 3 jam tidurnya. Karena udah kelelahan ya? Udah kelelahan dari hari Senin sampai Sabtu. Kalau ini berarti menurut Selfie ini produktif ya? Kalau istirahat ya boleh lah ya. Boleh ini dianggap ini mungkin bisa dikurangi jadi 2 jam gimana? Bisa. Nah, main ke rumah tetangga dan teman dari jam 16 sampai jam 18.00. Ini ditandai berarti mau dihilangkan? Nanti diganti dengan apa? Diganti dengan bantu orang tua mungkin. Bantu orang tua, oke. Habis itu selesai maghrib, Selfie membuat tugas dari jam 8 sampai tidur sampai pagi. Nah, itu jadwal Selfie yang mungkin akan kita revisi. Berarti Selfie siap kan untuk melaksanakannya? Siap, Bu. Nah, sekarang kita buat jadwal yang akan Selfie lakukan untuk 1 bulan ke depan. Jadi jadwalnya memang yang sudah produktif semua, yang sesuai dengan Selfie inginkan dan sesuai kita hilangkan yang sudah Selfie tandai dengan stabilo ini. Jadi semuanya kegiatannya jadinya produktif. Oke? Nah, Ibu ambil lembarnya sebentar ya. Nah, ini kan daftar rencana kegiatan yang akan Selfie lakukan. Nah, setelah kita merevisi jadwal yang kegiatannya sebelumnya kan. Nah, di sini Selfie isi yang untuk hari Senin. Berarti tadi kan bangun tidurnya jam 5.30, mandi. Kemudian Selfie buat lagi jadwalnya sesuai dengan telah kita revisi tadi. Nah, nanti di kegiatan penting ini Selfie isi apa-apa saja tugas yang akan Selfie lakukan selama 3 minggu ke depan. Nah, jadi ini tandai mana yang paling penting. Misalnya tugasnya matematika yang udah deadline banget, buat di sini mengerjakan tugas matematika. Nanti ketika Selfie sudah melaksanakannya, Selfie bisa checklist. Paham ya? Sekarang buat jadwalnya dulu. Untuk di rumah atau sekarang biar bisa sama-sama kita koreksi. 5.30 bangun tidur dan mandi. Jam 6.15 ya berangkat ke sekolah.
sampai jam 11. Istirahat dibuat juga, Bu. Iya. Berarti selfie 12.30 sampai ya. Istirahat, mungkin bisa sholat zuhur dulu. Ya. Bagus. Hmm. Ya. Hmm. Ya, mengerjakan piket di rumah sampai jam 16-17. Hmm. Ya, bagus. Mengerjakan tugas, oke. 21 ya, sampai jam 9. Nah, ini yang untuk hari Senin. Coba yang untuk daringnya hari Selasa. Mm-mm. Bangunnya biasanya jam berapa? Jam 6. Iya. Nah, bagus sekali nih selfie. Udah ada jadwal olahraganya juga kan? Mm-mm. Hari Selasa. Ya, oke, bagus. Mengerjakan tugas, oke. Mm-mm. Ya, 11.30-nya ngapain lagi tuh? biasanya ngapain setelah acara OSIS? Biasanya kan ngobrol, Bu. Ngobrol sama teman. Itu mau dikurangi atau kan sekarang kan kita nih daring. Nah, kalau bagusnya ngapain? Ngerjain tugas, Bu. Ngerjain tugas, oke. Tinggal ngerjain tugas di sekolah ya. Ya. Nanti jam 19 jam berapa ya belajarnya? Nah, Sudah, Bu. ini terima kasih Selfie sudah membuat jadwalnya. Sekarang kita baca ya. Ini yang jadwal yang akan Selfie rencanakan untuk Selfie laksanakan untuk minggu depan setelah kegiatan konseling ini. Nah, hari Senin
jam bangunnya 5.30, kemudian siap-siap untuk berangkat ke sekolah sampai di sekolah jam 7. Kemudian jam 7 sampai 11 belajar. Oke, jam 11 sampai 11.30 ada rapat OSIS 30 menit. Kemudian berarti Selfie nggak ngobrol-ngobrol lagi, langsung ke kelas, kembali belajar sampai jam setengah 1 lalu pulang sekolah. Setengah 1 sampai jam 1 Selfie istirahat, isoma. Kemudian dari jam 1 sampai 15.30 Selfie latihan paski. Dikurangi yang tadi jadinya 15.30 Selfie langsung pulang. Rencananya ya. Nah, nanti jam 4 sampai di rumah istirahat dulu 30 menit. Kemudian 30 menit kemudian Selfie mengerjakan piket rumah. Setelah itu mandi dan istirahat, jam 7 sampai jam 9 mengerjakan tugas. Nah, ini jadwal yang akan Selfie lakukan ya. Nah, untuk hari Selasanya ketika daring. Jam 6 Selfie bangun, jam 6.30 sampai 7.30 Selfie olahraga dulu. Ini bagus karena kita juga butuh olahraga kan. Berarti bagus sekali pemikiran Selfie tentang ini. Nah, kemudian 7.30 sampai jam 8 membantu orang tua. Jam 8 sampai jam setengah 10 mengerjakan tugas kembali. 9.30 sampai jam 10 Selfie sudah siap-siap berangkat ke sekolah. Berarti yang semulanya Selfie itu berangkat sekolahnya jam setengah 7, jadi jam 10 berangkat ke sekolahnya. Waktu yang sebelumnya bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat yang lainnya kan. Setelah itu jam 11 sampai 11.30 ada acara OSIS. Kemudian Selfie mengerjakan tugas setelah rapat. Setelah itu Selfie jam 1 ekskul. Pulangnya jam 15.30. Kemudian jam 7-nya Selfie belajar dan jam 9 Selfie tidur. Berarti kegiatan ini akan Selfie lakukan dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, ini kan berarti ini jadwalnya sudah produktif semua. Selfie mau kan melakukannya? Mau, Bu. Nah, karena mengingat juga tugasnya sudah banyak menumpuk, ya kan? Remedialnya tugas-tugasnya 3 bulan kemarin 16 mata pelajaran ya yang harus dikerjakan, yang Selfie harus kerjakan dalam jangka waktu 3 minggu lagi. Ya kan? Karena kita ujian semesternya Selfie udah tahu. Tahu, Bu, 1 Desember. Tanggal 1 Desember kita sudah ujian, berarti Selfie hanya punya waktu sekitar 3 minggu lagi untuk mengerjakan semua tugas yang sudah menumpuk tadi. Nah, 3 minggu berarti harus dikerjakan semuanya. Karena kalau tidak dikerjakan gimana? Nggak boleh ujian. Nggak boleh ikut ujian semester. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Selfie harus komitmen dengan jadwal ini. Oke. Nah, untuk seminggu ke depan tugasnya yang deadline apa aja? Karena dalam 1 minggu Selfie harus target 6 mata pelajaran dalam seminggu harus diselesaikan. Selfie siap? Siap. Selfie buat 6 tugas yang harus deadline. Yang maksudnya yang tugasnya harus cepat dikumpulkan. Apa aja yang harus Selfie kerjakan dalam 1 minggu ke depan? Matematika, oke, 1. Fungsi dasar, oke. Ekonomi bisnis, ini yang penting-penting sekali ya mata pelajarannya. Iya, Bu. Inggris, mengembangkan dasar, oke. Mungkin dalam seminggu 6 mata pelajaran dulu, Bu. Oke, 6 mata pelajaran yang memang harus Selfie kerjakan ya. Iya. Tugasnya yaitu matematika, akuntansi dasar, ekonomi bisnis, bahasa Inggris, perbankan dasar, dan spreadsheet. Berarti Selfie harus targetkan 1 hari 1 mata 1 pelajaran. mata pelajaran. Karena sekarang jadwal Selfie kan sudah berubah nih, sudah banyak waktu untuk digunakan untuk belajar dan membuat tugas. Nah, bisa dalam 1 hari Selfie harus targetkan 1 mata pelajaran harus tuntas. Nah, jika Selfie sudah menuntaskan, sudah membuatnya dan dikumpulkan ke guru mata pelajaran, Selfie bisa checklist. Misalnya matematika sudah dibuat nih, sudah dikumpul dan sudah dapat nilainya, checklist. Besok hari Selasa akuntansi sudah dibuat dan sudah dikumpulkan, checklist. Jadi Selfie tahu mana yang sudah dan mana yang belum. Selfie paham? Paham. Nah, Selfie
sekali lagi Ibu tanya, Selfie mau kan melakukannya? Mau, Bu. Oke, bagus. Nah, dari jadwal yang sudah kita buat tadi nih, dari hari Senin sampai hari Minggu, dan termasuk juga kegiatan catatan-catatan penting yang akan Selfie kerjakan, Ibu mengharapkan sekali Selfie benar-benar melakukannya sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ini. Nah, seandainya Selfie mengerjakan semuanya, sudah Selfie kerjakan semuanya, tugasnya juga sudah selesai dalam 1 minggu ke depan, Ibu akan berikan semacam reward untuk Selfie. Nah, tadi Selfie dari pertemuan yang pertama Ibu sudah menghitung ekskulnya ada berapa? 4. Nah, 4. Sementara kalau di sekolah kita biasanya ekskulnya bolehnya berapa? 3. 3, berarti sudah over 1 kan? Iya. Tapi kalau Selfie sudah melakukan sesuai dengan jadwal dan tugasnya tidak keteteran lagi, sudah dilengkapi lagi, nanti Ibu akan bicarakan dengan wakil kesiswaan nanti kalau memang Selfie memang mau mengikuti keempatnya. Mau, Bu. Tidak mau dilepaskan salah satu. Enggak. Ibu nanti akan usahakan ngomong sama wakil kesiswaan nanti Selfie untuk dapat mengambil keempatnya. Gimana perasaannya kalau dapat 4? Senang, Bu. Nah, senang. Tapi kalau nggak bisa mengikuti sesuai jadwal gimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau Selfie nggak bisa ikut jadwal, misalnya ada tugasnya yang jadwalnya atau targetnya itu 6, ternyata yang dikerjakan cuma 2 misalnya kan dalam seminggu. Berarti Selfie harus merelakan 1 ekskul supaya jadi motivasi supaya Selfie itu mau mengerjakan sesuai jadwal. Ingat, kalau tugasnya nggak selesai dalam 1 minggu, berarti Selfie harus ikhlaskan keluar dari 1 ekskul. Gimana? Setuju, Bu. Setuju. Nah, kira-kira kalau terjadi seperti itu, ekskulnya apa yang mau dikurangi? Rencananya tahfiz. Kalau seandainya, tapi jangan sampai ya. Mudah-mudahan semua jadwalnya terlaksana dengan baik. Oke? Oke, Bu. Nah, dari jadwal yang sudah kita laksanakan dan kita buat ini, yang sudah Selfie buat, kira-kira penghambatnya untuk melaksanakannya apa? Penghambatnya kalau pertama rayuan dari teman. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya setelah selesai rapat OSIS, waktu mau ke kelas, teman bilang nanti aja masuk kelas. Sekarang kita ngobrol dulu setelah sekolah nanggung. Terus yang kedua rasa malas dari diri sendiri. Rasa malasnya contohnya kayak apa? Misalnya rencananya mau ngerjain tugas, tapi karena malas gak jadi. Kalau misalnya yang lain, contoh yang lain tentang malas. Yang lain tentang malas, misalnya aturan masuk kelas karena malas nggak jadi. Nah, itu dari yang dua hambatan ya yang Selfie rasakan. Itu solusinya gimana menurut Selfie supaya nggak kejadian yang seperti itu? Solusinya mungkin minta pada orang tua untuk mengingatkan belajar setiap hari. Kalau misalkan muncul rasa malasnya, nanti tolong orang tua ingatkan gitu. Terus solusinya kalau misalnya pelajaran ada yang masih belum siap, ingat kalau nggak bisa ujian. Nah, ya bagus. Berarti itu Selfie menanamkan ke diri kalau tidak bisa ikut ujian kalau tugasnya belum selesai. Ya. Terus? Mungkin itu saja. Mungkin itu dulu. Nah, Selfie pernah berpikir nggak untuk berdamai dengan mamanya? Kan selama ini mamanya sering ngomel karena telat pulang nih. Nah, Selfie pernah pikir untuk minta maaf atau berdamai nggak sama orang tuanya, sama mamanya terutama? Iya. Iya. Dan gimana? Kira-kira gimana caranya nanti? Caranya sampai rumah setelah selesai ekskul langsung pulang. Terus ngomong sama mama, istirahat. Ngomong kalau sekarang akan ngerjain tiket tepat waktu. Terus nggak akan bawa waktu lagi dan mengerjakan tugas. Bagus sekali itu. Ibu berharap Selfie memang benar-benar melakukannya. Ibu berharap memang dari hati Selfie melakukannya, jadi semuanya lancar sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ini. Selfie paham? Paham. Nah, sekarang Ibu meminta kepada Selfie untuk Selfie berjanji kepada diri Selfie sendiri. Selfie tidak berjanji kepada Ibu, tapi Selfie berjanji kepada diri Selfie sendiri untuk berubah dan melaksanakan hasil konseling ini dengan sebenar-benarnya, dengan bersungguh-sungguh. Selfie menaati semua jadwal yang telah kita buat tadi, supaya kedepannya kegiatan belajar Selfie jadi lebih dapat meningkat. Dan juga kemarin kan sempat juara ya waktu sebelum ini, sebelum tatap muka, didapatkan lagi juaranya. Nah, itu Selfie berjanji benar-benar akan berubah. Selfie mau? Mau, Bu. Mau. Nah, untuk lebih yakin Ibu, karena dalam
dalam ucapan ibu sudah yakin Selfie sudah mau berjanji pada diri sendiri untuk berubah. Ibu minta Selfie untuk mengisi kontraknya, kontrak perjanjiannya, supaya kita ibu lebih yakin lagi. Nah, Selfie mau ya? Silakan dibaca dan Selfie isi. Kontrak kegiatan konseling individu yang bertanda tangan di bawah ini nama Selfie Andiani, kelas 10 APL 2. Dengan ini menyatakan bahwa bersedia mengikuti kegiatan konseling individual agar dapat mengontrol diri dalam manajemen waktu antara belajar dan ekskul, dan bersedia mengikuti semua aturan yang telah disepakati serta mengerjakan tugas-tugas terkait pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Demikian kontrak kegiatan ini saya buat dan sungguh-sungguh dan atas kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selfie setuju? Setuju. Nah, silakan diisi. Di luar yang Selfie tanda tangani ini, ibu sangat berharap sekali Selfie memang dengan dirinya sendiri yang berjanji, karena Selfie akan melaksanakan kegiatan ini, Selfie yang akan membuat tugasnya, Selfie yang akan melaksanakan semuanya yang telah kita rencanakan. Nah, jadi Selfie paham ya, untuk mengerjakannya sesuai dengan jadwal dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah, supaya nanti semuanya dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Selfie paham? Paham. Nah, ibu berharap semuanya lancar. Nah, kira-kira gimana perasaan Selfie sekarang? Sudah baik dari yang sebelum-sebelumnya. Sudah lumayan baik dari yang sebelum-sebelumnya, dan kita juga sudah dapat nanti ini jadwal yang akan Selfie lakukan. Nah, jadi yang untuk 1 minggu ke depan Selfie dapat melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang sudah Selfie buat dan mengerjakan 6 tugas ini. Oke? Nah, ini jadwal ini boleh Selfie bawa pulang, silakan ditempel di kamar sebagai pengingat juga bagi Selfie apa yang akan Selfie lakukan. Nah, ibu berharap Selfie memang mengerjakannya sesuai dengan jadwal yang sudah Selfie buat tadi. Oke? Nah, ini. Apa Selfie sudah paham semuanya atau ada yang ingin ditanyakan lagi sama ibu? Paham semuanya. Sudah paham? Apakah Selfie ada mau diceritakan yang lain misalnya sama ibu? Sudah semuanya. Sudah juga semuanya sudah diceritakan, berarti tidak ada permasalahan lagi ya sampai sekarang ya. Iya. Nah, 1 minggu ke depan ibu mengharapkan Selfie dapat datang lagi ke sini, ke ruang BK, untuk kita lakukan evaluasi tentang jadwal kegiatan yang sudah Selfie lakukan. Tentang ini jadwalnya apakah sudah sesuai dengan jadwal atau belum. Nah, ibu juga akan mengecek tugasnya yang 6 tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu nanti akan kita evaluasi bersama. Nah, tapi ibu berharap semuanya terlaksana dengan baik. Oke, Selfie? Nah, ibu rasa kegiatan konseling pertemuan kedua kita hari ini sudah dapat diakhiri, dan ibu mengucapkan terima kasih kepada Selfie sudah mau datang. Nah, ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan bacakan Alhamdulillah. Amin. Nah, sebelum itu Selfie, ibu meminta ada lembar evaluasi yang harus Selfie isi untuk penilaian. Selfie menilai bagaimana ibu dalam melaksanakan bimbingan. Oke, sebentar ibu ambil. Nah, ini silakan Selfie baca dan Selfie isi. Terima kasih ya, ibu tunggu lagi kedatangannya 1 minggu ke depan. Oke.